disediakan terkait dengan layanan kemahasiswaan. Oke, saya pikir. Oke, saya pegang dulu tuh, saya hold. Dikatakan demikian. Di program studi itu di UPPS, layanan kemahasiswaan, saya ambil dulu Ibu Bapak ya, ini supaya nanti kita bisa dulu ya, saya ambil dulu ini, saya ambil, supaya kita tahu dasar kita. Kita ambil, nah, ini sekarang bagian yang ketiga nih. Sekarang saya tulis di sini, bagian yang ketiga. Bagian 3, ya, terkait dengan layanan mahasiswa. IAPS, apa kata IAPS? IAPS 4,0. Katanya demikian nih. Nah, katanya demikian ya. Nih, katanya demikian nih. Nah, saya coba buat dulu. Nih. Saya lanjut lagi. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi atau UPPS untuk seluruh mahasiswa dalam bidang nih, 1, harus ada bidang penalaran, minat dan bakat. Ini 1 ya. 2 ya, penalaran ya, penalaran Ibu Bapak ya, penalaran. Yang kedua adalah bidang bimbingan. Mana tadi? Bidang bimbingan, Ini 2 nih. Bagian yang kedua nih 2. Bagian yang ketiga katanya harus ada kesejahteraan. Ini harus kita punya nih. Udah? Saya cek lagi nih. Apa sih yang nanti ditanya oleh Ban PT gitu kan? Apa nanti mau ditanya? Saya cek sekarang. Matriks penilaian. Ini nih, matriksnya demikian nih katanya dia nih. Katanya demikian. Ketersediaan layanan mahasiswa di bidang penalaran, kesejahteraan, dan bimbingan. Berarti ada ketersediaan. Nah, ya sekali lagi nih. Ini tadi IAPS ya. IAPS nih. Nih saya buat nih IAPS ya. Ini adalah aspek yang harus dijelaskan dalam LID. Ini dia nih. Ya, harus ada 3 nih. Aspek yang dinilai. Nah, apa yang dinilai? Ternyata yang dinilai adalah ketersediaan layanan, bidang penalaran minat dan bakat, kesejahteraan, dan bimbingan karir. Itu untuk IAPS. Sekarang saya mau cek, bagaimana dengan IAPT ya? Ya, IAPT 3,0. Ada satu sini, yang harus dijelaskan dalam LID PT. Nah, saya cek nih sekarang. Saya cek nih ya, apa yang harus saya jelaskan? Saya pergi lagi ke panduan untuk yang LID PT. Ya, mana nih? Oh, panduan. Nah, ini dia. Dikatakan demikian. Layanan mahasiswa, nih, layanan mahasiswa saya kopikan. Nah, langsung aja Bapak ya. Saya kopikan ke sini nih. Nih, yang diminta adalah ini nih. Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk peningkatan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan. 1, nih. 2, 3. Nih, 3 nih. 3, 4. 4 nih, Pak. Udah. Ternyata apa yang diminta oleh di IAPS, kalau di IAPS yang diminta adalah 1, 2, dan 3, yang diminta di IAPT, penalaran minat sama semua. Hanya di IAPT ditegaskan harus ada pembinaan, ada peningkatan, ada pengembangan. Nah, sekarang baru kita cek apa nanti yang dinilai ya? IAPT ya. Matriks penilaian IAPT. Ternyata dikatakan demikian. Perguruan tinggi, jadi sama nih, ketersediaan dan mutu layanan. Ketersediaan dan mutu layanan. Ini yang akan dinilai. Ya, yang akan dinilai ya dalam IAPT 3,0 adalah ini dia nih, ketersediaan dan mutu layanan. Sehingga sekarang saya bisa membuat pernyataan standar. Mari kita buat.
Jadi ini nih, isi pernyataan standar terkait dengan layanan mahasiswa. Oke, yang pertama Bapak Ibu. Nah, nih layanan mahasiswa tadi yang kan ketersediaan nih. IAPS juga menyatakan yang sama, ketersediaan juga nih. Berarti kita harus memastikan ketersediaan layanan. Nah, maka saya boleh mulai dengan menyatakan demikian. Perguruan tinggi, atau kalau juga UPPS gitu ya, UPPS, berkewajiban memastikan tersedianya layanan mahasiswa. Nah, yang meliputi apa yang harus disediakan Ibu Bapak? Tadi di sini dicek nih. 1, penalaran. Ada nggak ya di sini penalaran? Ada. Berarti adalah 1 adalah penalaran minat dan bakat. Saya kopikan. 1. Itu ya, itu 1 tuh. Yang kedua, katanya di sini adalah bimbingan karir dan mahasiswa. Monggo. 2. Bimbingan karir dan mahasiswa. Sorry Bapak Ibu, maaf. Ini adalah maaf. Bimbingan karir dan kewirausahaan. Saya kopikan di sini. Jadi putih di sini nih. Ya. Oke, berikutnya. Yang meliputi apa lagi? Katanya kesejahteraan. Ini dia nih, kesejahteraan. Saya copy lagi, kesejahteraan. Nah, kemudian saya cek di sini nih. Di dalam ketika saya bicara di konteks IAPT, ternyata adalah penalaran udah, minat dan bakat sudah, kemudian kesejahteraan sudah, karir dan sudah, ya. Tetapi ada yang kurang nih, termasuk soft skill. Berarti adalah penalaran, minat, ini penalaran. Saya tinggal tambahkan penalaran termasuk soft skill. Gitu ya, saya tambahkan. Kemudian minat dan bakat termasuk di dalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM. Berarti saya bisa tambahkan 1 lagi di dalamnya. Nah, saya bisa tambahkan sekarang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan UKM. Berarti layanan UKM, kegiatan mahasiswa dan UKM. Itu saya cek lagi. Ada lagi tidak? Konseling sudah. Bimbingan mahasiswa sudah. Layanan kesehatan sudah. Karir dan kurang sudah. Ibu Bapak sekalian, ini bisa nih. Ini bisa dibuat hanya 1 pernyataan. Jikalau perguruan tinggi ingin membuat pernyataan lebih rinci, maka dapat dilakukan. Ya, dilakukan nih, ya. Dilakukan perumusan pernyataan yang lebih spesifik. Menjadi apa? 1. Saya bisa buat nih. Jadi 1 nih. Saya bisa turunkan jadi dia 1 ya. Saya buat nih 1. 1 saya mau menyatakan bahwa penegasan saja sebetulnya. Perguruan tinggi wajib menyediakan ini nih, layanan mahasiswa. Nih, saya buat 1-1 nih. Nah, sebut nih. Layanan mahasiswa berupa penalaran. Silakan Ibu Bapak menyebutkan penalaran apa? Penalaran sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Ada lagi? Menyediakan apa lagi? Minat dan bakat berupa penalaran dan
pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Jelas Ibu Bapak ya, minat dan bakat mahasiswa itu apa? Seperti olahraga dan seni budaya. Gitu Ibu Bapak. Bisa kita lakukan. Yang kedua, saya bisa katakan gini nih. Perguruan tinggi wajib memastikan tersedianya layanan mahasiswa untuk pengembangan karir dan penumbuh kembangan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi mahasiswa. Itu bisa saya turunkan. Berikutnya, ada kesejahteraan bimbingan konselingnya. Nih, saya mau bedain nih, bisa nih, saya mau bedain nih. Nah, saya mau bedain. Nah, sekarang saya mau bedain nih. Saya buat sekarang, Ibu Bapak sekalian, demikian. Nah, saya nih, sebentar. Sebentar Ibu Bapak ya. Oke, sudah. Saya buat lagi nih, satu-satu nih. Perguruan tinggi UPPS berkewajiban memastikan layanan mahasiswa ini nih, bimbingan dan konseling di bawah siapa? Di bawah asuhan. Boleh. Nah, jadi bawah tanggung jawab dosen PA dan dosen konseling. Iya itu ya. Nah, itu jelas nih, konseling non akademik ya. Ini dosen PA akademik. Ini saya buat nih. Bisa. Kemudian layanan beasiswa. Boleh saya tulis lagi sekarang nih. Nah, jadi sekarang ini jangan memastikan, memfasilitasi. Perguruan tinggi berkewajiban memfasilitasi tersedianya layanan beasiswa bagi mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Itu adalah olahraga dan seni budaya. Itu ceritanya Bu Bapak. Saya lagi, berikutnya. Nah, nih, ada lagi. Ada. Kesehatan. Nah, ini jelas nih. Perguruan tinggi wajib memastikan tersedianya layanan kesehatan. Kesehatan paling tidak memiliki, terserah Ibu Bapak, mau dikatakan unit kesehatan, mau disebut namanya poliklinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Udah, bisa kita buat begitu. Berikutnya saya cek lagi. Ada lagi tidak ya? Ada nih. Kegiatan mahasiswa dan UKM. Saya buat lagi nih. Perguruan tinggi berkewajiban memastikan tersedianya layanan pengembangan kegiatan mahasiswa dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan organisasi kemahasiswaan dalam bentuk senat mahasiswa dan atau badan perwakilan mahasiswa. Titik. Itu Bapak Ibu. Nah, udah saya dapat nih. Sekarang mutunya nih. Berarti tinggal satu lagi saya. Itu baru ketersediaan. Nah, jikalau Ibu Bapak mau menggabung itu, monggo. Langsung nih, perguruan tinggi dan UPPS berkewajiban memastikan tersedianya layanan mahasiswa yang bermutu. Monggo, silakan kita buka. Ya,
Yang bermutu itu artinya yang dapat diakses ya. Nah, makanya saya katakan demikian. Kalau saya tidak mau cukup, saya buat satu pernyataan saja. Tunggu dulu. Yang umum dulu tadi ya. Di sini nih kalau yang umum. Silakan nanti Bapak pilih yang mana ya. Di sini nih. Nah, perguruan tinggi atau dia UPPS ya berkewajiban memastikan setiap layanan mahasiswa yang disediakan dapat diakses oleh mahasiswa dengan kualitas yang kualitas apa? Baik. Nah, maka saya kunci nih. Nah, hal yang sama tadi, kalau mau dibuat pernyataannya, tinggal saya buat tambah satu lagi. Sudah selesai. Maka Ibu Bapak sekalian, kita sudah selesai menyusun dokumen standar mahasiswa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam IAPT 3,0 dan IAP 4,0 yang terdiri dari 3 bagian. Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru ada 6 butir pernyataannya, daya tarik program studi ada 3 butir pernyataannya, dan layanan mahasiswa ada 7 butir pernyataan. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan membangun, menyusun dokumen standar mahasiswa. Mudah-mudahan Ibu Bapak ini bisa tidak hanya dituliskan di dalam dokumen, tapi mari kita praktekkan, mari kita PPEPP-kan. Demikian Ibu Bapak, ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.